Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Citra Zaina dengan NIM 2025072071. Di sini saya akan membuat tugas video dengan judul Bagaimana Sel Berbicara Menjelaskan Komunikasi Sel. Sel berbicara pada komunikasi sel. Sebuah proses penting di mana dalam organisme multiseluler atau bahkan uniseluler bertukar informasi untuk mengordinasikan aktivitas, mengawasi pertumbuhan, dan juga maupun merespon lingkungan. Penjelasan komunikasi sel. Secara ilmiah, komunikasi seluler melibatkan serangkaian langkah yang disebut jalur transduksi sinyal yang mengubah sinyal eksternal menjadi respons seluler spesifik. Proses ini umumnya dibagi menjadi 3 tahap utama, yaitu 1. Penerimaan atau reception. Sel target mendeteksi molekul sinyal atau ligan ketika molekul tersebut berkaitan dengan protein reseptor pada permukaan sel atau di dalam sel. Kedua, transduksi atau transduction. Pengikatan sinyal mengubah reaction dalam memulai serangkaian reaksi biokimia di dalam sel. Dan yang ketiga ada respon atau response. Jalur sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik seperti perubahan aktivitas gen, aktivitas enzim, perubahan bentuk sel, atau bahkan kematian sel terprogram atau apoptosis. Ada beberapa cara sel berkomunikasi tergantung pada jarak yang ditempuh oleh sinyal. Pertama, ada pensinyalan parankrin atau parankrin signaling, yaitu sel sinyal yang melepaskan molekul sinyal ke lingkungan lokal, memengaruhi sel-sel di sekitarnya yang berdekatan. Contohnya adalah neurotransmitter pada sinaptik saraf. Terus yang kedua ada pensinyalan endokrin, yaitu sel endokrin melepaskan hormon yang berjalan melalui aliran darah untuk mencapai sel target yang jauh di bagian tubuh lain. Yang ketiga ada pensinyalan autokrin atau autokrin signaling, yaitu sel yang merevisikan molekul sinyal yang mengikat reseptor atau permukaan sel itu sendiri, yang menyebabkan perubahan pada sel yang sama. Dan yang terakhir ada pensinyalan kontak langsung, yaitu sel-sel yang berdekatan terhubung melalui struktur khusus seperti dendritation pada sel hewan atau plasmodesmata pada sel tumbuhan. Nah, jadi komunikasi sel sangat penting untuk koordinasi fungsi triliunan sel dalam tubuh manusia, memastikan perkembangan, pertumbuhan, dan kehilangan hidup organisme yang terorganisasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.